Legenda Keongmas. Tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng juga ya adik-adik. Selamat menonton. Dahulu kala, di sebuah kerajaan yang megah bernama Kerajaan Daha, hiduplah dua orang putri yang sangat cantik. Putri pertama bernama Chandra Kirana, sedangkan adiknya bernama Dewi Galuh. Keduanya tinggal di istana bersama raja dan ratu yang sangat menyayangi mereka. Chandra Kirana memiliki hati yang lembut, tutur kata yang sopan, dan selalu berbuat baik kepada siapapun. Sedangkan Dewi Galuh meski cantik, memiliki sifat iri dan mudah marah. Ia sering merasa tidak senang ketika kakaknya dipuji atau disayang lebih oleh rakyat. Kedamaian yang terganggu. Suatu hari, datanglah seorang pangeran tampan dari kerajaan tetangga. Pangeran itu bernama Raden Inu Kertapati. Ia datang untuk melamar salah satu putri Raja Daha. Raja pun mempertemukan kedua putrinya kepada sang pangeran. Tanpa ragu, Pangeran Inu jatuh hati kepada Chandra Kirana karena kelembutan hatinya. Ia memuji sopan santunnya dan berjanji akan melamarnya segera. Namun, berita itu membuat Dewi Galuh sangat cemburu. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa sang pangeran lebih memilih kakaknya. Malam itu, Dewi Galuh menangis di kamarnya. Ia berpikir keras dan berkata dalam hati, "Tidak, aku tidak akan membiarkan Chandra Kirana menjadi ratu sebelum aku kutukan jahat untuk Chandra Kirana." Keesokan harinya, Dewi Galuh pergi diam-diam ke hutan dan bertemu dengan seorang penyihir tua yang dikenal jahat. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Tolong, aku ingin Chandra Kirana pergi jauh dari kerajaan. Aku ingin dia tidak pernah kembali lagi." Penyihir itu tersenyum licik dan mengangguk. Ia berkata dengan suara serak, "Baiklah, tapi ingat, siapa yang berbuat jahat, suatu hari akan menanggung akibatnya." Ketika Chandra Kirana sedang berjalan di taman istana, tiba-tiba angin berputar sangat kencang. Cahaya aneh menyinari tubuhnya, dan dalam sekejap, ia berubah menjadi seekor keong berwarna emas. Penyihir jahat berteriak, "Mulai hari ini, engkau akan menjadi keong emas dan hidup di lautan." Keong emas terhempas ke laut. Keong emas terombang-ambing di ombak besar hingga akhirnya terdampar di pantai sebuah desa nelayan. Di sana, seorang ibu tua yang baik hati menemukannya di dalam jala ikan. Ibu itu mengangkat keong emas dan berkata lembut, "Aduh, cantiknya keong ini. Aku akan membawanya pulang." Setiap hari, keong emas diletakkan di wadah air oleh ibu tua itu. Ibu nelayan tidak tahu bahwa di dalam cangkang keong itu sebenarnya ada seorang putri cantik yang dikutuk. Keajaiban keong emas. Suatu pagi, ketika ibu tua pergi ke pasar, keong emas keluar dari cangkangnya dan berubah menjadi Chandra Kirana yang cantik sekali. Ia membantu membersihkan rumah, menanak nasi, dan menyiapkan makanan untuk ibu tua itu. Sebelum ibu pulang, ia kembali berubah menjadi keong. Ketika ibu tua pulang, ia terkejut melihat rumahnya bersih dan ada makanan di meja. Ia bertanya-tanya, siapa yang melakukan semua ini? Keesokan harinya, ibu pura-pura pergi ke pasar, tetapi diam-diam mengintip dari jendela. Betapa terkejutnya, ia melihat keong emas berubah menjadi gadis yang sangat cantik. Ibu tua mendekat dengan hati berdebar. "Siapa kamu, anak manis?" tanyanya pelan. Chandra Kirana menjawab lembut, "Aku adalah putri dari kerajaan Daha. Aku dikutuk menjadi keong oleh penyihir jahat." Ibu tua itu memeluknya dengan penuh kasih sayang. "Jangan khawatir, nak. Aku akan menjagamu seperti anakku sendiri." Pangeran Inu mencari Chandra Kirana. Sementara itu, Pangeran Inu tidak pernah berhenti mencari tunangannya yang hilang. Ia berkelana dari satu desa ke desa lain dengan hati sedih. Setiap malam ia berdoa, "Ya Tuhan,
Lindungilah Candrakirana dimanapun ia berada. Suatu hari, pangeran beristirahat di desa nelayan tempat Keong Mas tinggal. Ia meminta minum kepada ibu tua yang baik hati. Saat melihat pangeran, Candrakirana yang sedang di dalam rumah merasakan sesuatu yang familiar di hatinya. Ia berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, jika memang ini jodohku, izinkan aku bertemu dengannya kembali." Malam itu, Pangeran Inu menangis melamun. Dalam mimpinya, seorang perempuan berwajah lembut datang dan berkata, "Carilah Keong Mas di rumah ibu nelayan. Itulah aku, Candrakirana." Pagi harinya, Pangeran bergegas menuju rumah ibu nelayan dan meminta izin untuk melihat Keong Mas. Ketika ia menyentuh cangkang keong itu, cahaya terang memancar dan Keong Mas berubah kembali menjadi Candrakirana yang cantik. Pangeran terharu dan bersyukur. "Akhirnya aku menemukanmu, Candrakirana." Candrakirana tersenyum bahagia. "Terima kasih, Pangeran. Tuhan telah menghapus kutukan ini." Kebahagiaan kembali ke kerajaan. Pangeran membawa Candrakirana kembali ke kerajaan Daha. Raja dan ratu sangat bahagia menyambut putri mereka yang hilang. Sementara, Dewi Galuh yang melihat kakaknya kembali berubah menjadi baik dan menyesali perbuatannya. Candrakirana memaafkan adiknya dengan tulus. Ia berkata, "Kita harus saling menyayangi, karena hati yang jahat hanya membawa kesedihan." Tak lama kemudian, Pangeran Inu dan Candrakirana menikah dalam pesta besar yang meriah. Seluruh rakyat bersukacita dan kerajaan pun hidup damai dan bahagia. Cerita ini memberikan pesan moral karakter kepada adik-adik, yaitu jadilah anak yang jujur dan sabar, karena kesabaran akan membawa kebahagiaan di akhir. Jangan iri hati, karena iri hanya membuat hati gelap dan menjauhi dari kebaikan. Kebaikan akan selalu menang. Tuhan menolong orang yang sabar dan berhati tulus. Maafkan kesalahan orang lain, karena hati yang pemaaf membawa kedamaian. Selalu bersyukur dan berbuat baik. Setiap kebaikan akan kembali kepada diri kita sendiri. Begitulah kisah legenda Keong Mas, putri yang sabar dan berhati baik. Semoga kisah ini membuat kita semua belajar menjadi anak yang baik, sabar, dan penuh kasih sayang. Terima kasih ya adik-adik sudah menonton Sahabat Kecil. Salam sayang.